Oke, singkat saja. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Anda tadi bagikan catatan menarik ya, soal Fire Force, khususnya tentang siapa sih yang paling kuat di sana. Banyak kan yang langsung mikir, Shinraku Sakabe. Tapi catatan Anda ini malah nunjuk ke Kapten Kompi 7, Benimaru Shinmon. Jadi mari kita coba selami bareng-bareng nih, kenapa Benimaru ini dianggap ya ampun kuat banget gitu. Misi kita kali ini ngebongkar apa sih yang bikin kekuatannya unik, sama sikapnya yang iya bisa dibilang aneh pas dunia mau kiamat. Oke, kita bedah yuk. Langsung aja deh ke intinya. Kekuatan Benimaru yang Anda soroti itu, dia kan bukan pyrokinetik biasa ya, tapi disebut hibrida, generasi kedua sama ketiga. Ini kayaknya penting banget ya. Artinya dia bisa bikin api kayak generasi ketiga, tapi juga bisa ngendaliin apinya itu presisi banget kayak generasi kedua. Gimana tuh praktiknya? Nah, yang menarik di sini tuh, ini bukan sekedar 2 tambah 3 gitu aja. Catatan Anda bener banget pas nyebut, ini tuh jadi sesuatu yang baru, malah dijuluki generasi kelima. Generasi kelima? Oh, jadi kayak level baru gitu ya? Iya, lompatan kuantum lah istilahnya. Udah di luar klasifikasi standar pyrokinetik. Bayangin aja, kekuatan penghancur yang gede banget, tapi bisa diarahkan, diatur kayak seteliti mungkin. Jadi hampir nggak ada celah gitu buat dia kalau udah urusan api. Bisa bikin lautan api terus diarahin sesuka hati. Dan buktinya juga ada ya di catatan Anda. Bukan cuma teori. Kita lihat aja gimana Shinra sama Arthur yang udah kuat gitu, rela dihajar habis-habisan cuma buat dilatih sama dia. Betul, itu udah nunjukin levelnya emang beda. Tapi ini nih yang bikin saya mikir. Doppelgangernya dari Adola, yang katanya dari dimensi api itu kan, harusnya kan setara ya kekuatannya. Tapi, Benimaru ngalahinnya cuma pakai 1 serangan. Serius? Iya, 1 serangan telak. Itu nunjukin level kekuatannya emang udah ya di tingkat lain sama sekali. Gila sih. Nah, kalau kita coba sambungin ini ke gambaran besarnya ya, kekuatan fisiknya itu nyambung banget sama mentalnya. Anda catat juga kan, dia itu dikenal nggak punya rasa takut. Iya, santai banget kelihatannya. Kepala dingin. Dan itu bukan bawaan lahir, itu hasil tempaan keras dari kecil. Oh, sama Hibachi Shinmon itu ya? Betul, ayah angkatnya. Dulu kapten terkuat juga di zamannya. Tapi uniknya, latihan sekeras itu nggak bikin dia jadi kejam. Malah dia sayang banget sama orang-orangnya di Asakusa. Jadi kekuatannya itu bukan cuma api doang ya, tapi mental sama emosinya juga kuat banget. Pondasinya kuat di situ. Kekuatan mentalnya itu kelihatan juga di cara dia mimpin Kompi 7, ya. Catatan Anda nyebut dia nolak doktrin kekaisaran Tokyo, jalan sendiri gitu. Sangat independen. Dia punya aturan main sendiri buat Kompi 7. Bahkan teknik apinya aja disebutin sini. Ada Nichirin, Akatsuki. Dan kombinasi keduanya, itu nunjukin penguasaan apinya udah absolut. Pede banget sama jalannya sendiri. Nah, sikap tenang sama independennya ini puncaknya pas bencana besar kedua ya, momen kiamat itu. Iya, ini kontrasnya luar biasa banget yang Anda catat. Pas dunia lagi panik, putus asa, banyak yang mati dalam ketakutan. Apa yang Benimaru lakuin? Dia sama orang Asakusa malah milih pesta. Pesta? Pas kiamat? Iya, pesta pora nyambut akhir dunia. Ini kan bikin kita mikir ya. Mikir gimana? Iya, tentang cara kita ngadepin akhir gitu. Sikap santainya, nggak takut matinya itu kelihatan banget di situ. Memang dia sempat mati sih sebelum dibangkitin lagi sama Shinra Banshomon. Tapi pilihannya itu loh, cara dia hadapi kematian itu yang nonjol banget. Jadi kalau dirangkum nih, buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini soal siapa yang terkuat di Fire Force? Dari catatan Anda, kita lihat Benimaru ini bukan cuma petarung jagoan biasa. Dia itu generasi kelima, anomali yang ngerusak skala kekuatan. Kombinasi unik bikin dan ngendalin api. Ditambah lagi kepemimpinannya yang independen, nggak mau ikut arus. Dan mental bajahnya itu bisa senyum pas kiamat datang. Jadi kekuatannya bukan cuma fisik atau api, tapi filosofi hidupnya juga ya. Iya, betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Ini terinspirasi dari pilihan Benimaru di akhir cerita tadi, menurut catatan Anda. Mengingat dia nolak aturan baku kekaisaran, terus milih cara sendiri, pesta buat hadapi akhir dunia. Gimana kalau ini sebenarnya cerminan buat nemuin kekuatan sejati atau makna hidup justru di luar jalur umum, di luar aturan atau ekspektasi orang? Menarik.
Terutama pas kita sendiri mungkin dihadapkan sama situasi yang rasanya udah nggak mungkin atau nggak bisa dihindari. Ini mungkin jadi pertanyaan buat kita sendiri ya, gimana sih kita mendefinisikan akhir yang bermakna buat diri kita?